Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Triani dengan NIM 2310533611 dari kelas 03 SMJ 037 Regular CS Prodi Manajemen. Ini saya akan menjelaskan tentang tools yang ada pada Microsoft Word. Tools di Microsoft Word yang pertama itu ada Home. Home menyediakan tools dasar seperti pengaturan font, paragraf, dan style. Di sini penggunaan dapat mengatur ukuran huruf, warna teks, spasi, panomoran, serta bullet point. Selanjutnya ada Insert, memungkinkan penggunaan menyisipkan elemen tambahan seperti tabel, gambar, grafik, bentuk, dan link. Selanjutnya ada Design. Desain menyediakan tema dan pengaturan tampilan dokumen seperti warna dan gaya untuk mempercantik dokumen. Selanjutnya ada Layout, berisi tools untuk mengatur tata letak dokumen termasuk pengaturan margin, orientasi halaman, ukuran halaman, dan spasi antar paragraf. Selanjutnya ada Reference, memudahkan penggunaan dalam menyisipkan referensi seperti catatan daftar pustaka dan kutipan. Selanjutnya ada Review. Review berguna untuk memeriksa dokumen, terutama dalam kolaborasi fitur-fitur seperti spelling dan grammar. Dan Komentar, membantu memperbaiki dokumen bersama-sama. Selanjutnya ada View. View memberikan opsi tampilan dokumen seperti mode print layout, read mode, dan zoom untuk menyesuaikan cara melihat dokumen. Yang terakhir ada Mailing. Mailing berguna untuk membuat surat massal atau undangan menggunakan fitur mail merge dan menggabungkan dokumen dengan data lain seperti data kontak. Selanjutnya di tools di Microsoft Excel. Yang pertama ada Home. Home menyediakan tools untuk mengatur teks seperti font, ukuran, warna, serta pengaturan seperti penggabungan, pemformatan angka, dan format tabel. Ini dari tools Microsoft Excel. Selanjutnya ada Insert, memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen visual seperti tabel, grafik, diagram gambar, dan link yang membantu menganalisis data. Selanjutnya ada Page Layout, berfungsi mengatur tampilan lembar kerja termasuk margin, orientasi halaman, serta tema warna dan gaya agar lebih menarik. Selanjutnya ada Formulas, menyediakan berbagai rumus dan fungsi seperti sum atau average yang membantu penghitungan dan analisis data. Fitur ini juga memiliki formulasi auditing untuk memeriksa hubungan antara sel. Selanjutnya ada Data. Data menyediakan tools untuk mengimpor data dan menyaring, mengurutkan dan mengelompokkan, serta tools untuk analisis data seperti text to column dan data validasi. Review. Review berfungsi untuk meninjau data seperti spelling, komentar, dan proteksi yang melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada View. View memberikan pilihan tampilan worksheet seperti normal, pick, layout, serta zoom dan freezing pans yang membantu penggunaan melihat dan mengelola data dalam skala besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penggunaan mail merger. Mail merger adalah fitur yang memungkinkan pembuatan dokumen massal dengan isi yang sama namun disesuaikan untuk setiap penerimaan. Prosesnya melibatkan dua komponen utama. Yang pertama itu dokumen utama, template, dan sumber data, biasanya file Excel. Langkah-langkah menggunakan mail merger. Yang pertama itu buat sumber data. Siapkan file Excel berisi informasi penerimaan seperti nama dan alamat. Selanjutnya buat dokumen utama, buat dokumen di Microsoft Word dan akan menjadi template surat. Selanjutnya hubungkan data. Di Word pilih mailing lalu Shift Reset untuk menghubungkan dokumen utama dalam sumber data. Selanjutnya sisipkan file. Gunakan Insert Margin File untuk menambahkan informasi dari sumber data ke dokumen utama. Selanjutnya adalah preview dan selesai. Periksa hasilnya dengan preview result lalu simpan dan cetak dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penggunaan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Fungsi lookup di Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam suatu kolom atau suatu baris, lalu mengembalikan nilai dari posisi yang sama dalam kolom atau baris lain. Ini berguna dalam bisnis untuk menemukan informasi terkait.
seperti harga produk berdasarkan kode atau nama produk. Ada dua jenis fungsi lookup yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah lookup, yaitu vertical lookup, dan lookup horizontal lookup. Berikut ini penjelasan dan langkah-langkah penggunaannya. Lookup mencari nilai dalam kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain di baris yang sama. Ini digunakan ketika data diatur secara vertikal atau kolom ke bawah. Selanjutnya itu ada lookup atau horizontal lookup. Fungsinya itu mencari nilai dari baris pertama tabel dan mengembalikan nilai dari baris lain di kolom yang sama. Ini digunakan ketika data diatur secara horizontal atau baris ke samping. Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa database penting untuk dikelola dengan baik. Database yang dikelola dengan baik adalah aset berharga bagi suatu organisasi. Bayangkan database sebagai perpustakaan raksasa yang berisi semua informasi penting. Jika perpustakaan itu teratur dan mudah diakses, maka kita dapat dengan cepat menemukan buku yang kita butuhkan. Begitu pula dengan database. Jika terorganisir dengan baik, kita dapat dengan mudah mengakses informasi yang kita butuhkan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dalam era digital saat ini, data adalah raja. Semua organisasi, baik besar maupun kecil, bergantung pada data untuk beroperasi. Oleh karena itu, pengelolaan database yang baik adalah investasi yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi. Intinya, pengelolaan database yang baik itu penting karena yang pertama menjamin akurasi dan konsistensi data. Yang kedua, memudahkan akses dan pencarian data. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang keempat, mencegah kehilangan data. Kelima, mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Keenam, memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan. Dengan kata lain, database yang terkelola dengan baik adalah fondasi yang kuat bagi setiap organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.